Dijamu oleh doktor, lulusan Universitas Madinah pertama di Singapura. Doktor pertama Singapura nih. Ustadz Dr. Muhammad Lutfi. Ini Zakaria, insyaallah. Barakallahu fikum, dijamu langsung sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ikhwani wa akhwat fillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada hari ini kami berada di Singapura. Ya, bukan dalam rangka untuk siyahah atau wisata ya, karena memang wisatanya seorang muslim ya ke dua kota suci atau ke tempat-tempat yang memang baik ya. Tapi memang ya sedikit kami sampaikan, memang mertua saya asli orang sini. Dan alhamdulillah Allah jumpakan kembali setelah 5 tahun kami tidak berjumpa. Teman satu kelas dulu di Lipia, Ma'hadul Ulum Jakarta, atau dikenal juga dengan Kampus Biru, Syekh Zakaria. Ini asli Singapura, Masya Allah. Ya Zakaria, Masya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Khair ya. Ya, sedikit kita ingin diskusi atau menyampaikan beberapa faidah. Masya Allah ya, tinggal di negeri Indonesia ini suatu nikmat yang sangat besar. Terutama kita sebagai da'i atau talibul ilmi, belajar kapanpun bisa, dimanapun pondok ada ya, di berbagai macam kota ada, di berbagai macam sudut daerah juga ada ya, di kota, di desa, di pedalaman ada pondok. Bahkan para asatidz juga sudah tersebar di mana-mana ya. Kita tahu bahkan sekarang yang belajar di Lipia saja 3.000 orang totalnya, Masya Allah ya. Walaupun yang keluar sekitar 60 orang satu kelas, ada yang 120 dan seterusnya. Ini untuk pelajar, kemudian pengajar ya, dia tidak diterima di satu masjid, dia bisa buka majelis tempat lain. Di sini nggak sembarangan ya, bahkan udah master atau S2 dari Madinah tidak sembarangan karena harus berizin berdakwah di sini, tidak sembarangan. Jadi negeri Singapura ini, di Indonesia Masya Allah nikmat yang luar biasa. Makanya pertama yang kami ingin sampaikan, bersyukur kita kepada Allah, mudah belajar, mudah mengajar, mudah berdakwah ya, walaupun mungkin banyak tempat ada yang tidak sepakat, ada ya khilaf, ada pertentangan dan lain sebagainya, tapi secara umum mudah di Indonesia ini. Makanya kalau bersyukur Allah pasti akan tambahkan, tetapi kalau kufur, a'udzubillahi min dzalik, kalau keadaannya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit kita tanya atau kita minta faedah dari Ustaz Zakaria nih, gimana kehidupan di Singapura ya. Allah Ustaz. Alhamdulillah, nikmat waktu anak di Indonesia tu teramat luas. Kerana anak rasa lebih dekat dengan agama, dekat dengan Allah tu, kerana dengan seakan banyaknya masjid-masjid dan juga kuliah-kuliah yang ada di rata-rata Indonesia. Jadi Ustaz Zakaria ini berapa tahun saat di Indonesia? Di Indonesia udah 6 tahun. 6 tahun di Surabaya, di Bahan Al-Irsyad. Setelah itu ke Libya. Kita jumpa di I'dad Ustaz ya. Iya. Ketika I'dad Lughawi ya. Kemudian takmili bisa kita ya. Iya. Syariah karena beliau sering sakit, qadarullah akhirnya nggak selesai, tapi I'dad takmili selesai Ustaz ya. Oh iya, tadi antum singgung masalah masjid ya. Ana selama di sini juga sulit. Tadi baru hari ini ada ke masjid. Tadi masjid apa tadi namanya? Sultan ya. Sultan. Di daerah Kampung Arab lah kalau bahasa kita. Itu baru sekali ya nah ya, karena dari tempat tinggal mertua itu saat waduh jauh, nggak kedengar adzan dan memang nggak di loudspeaker ya, nggak keluar ya, adzan ya. Ya betul Ustaz. Dan benda banyak nikmat itu adalah menghadiri kajian. Nah, Insya Allah. Dan sebenarnya kita ketahui barang siapa yang menghadiri kajian tu, malaikat akan bersama dia. Insya Allah. Dan di antara juga nikmat ialah mempunyai teman-teman yang sama berjuhud, jadi sama berjihad untuk menuntut ilmu. Masya Allah. Lingkungan saja. Ya, lingkungan. Wah ini mahal sekali lingkungan. Di sini terbatas sekali ya. Kita, waduh luar biasa. Dan juga amat sukar untuk mencari teman yang sama-sama cinta kerana Allah. Masya Allah. Ya, itu salah satu
daripada antara banyak nikmat lah yang mungkin yang kita tidak dapat perolehi di Singapura. Masya Allah. Ya, baik ikhwan dan teman-teman sekalian, itulah kami dapat cerita dan kami juga mengalami. Kami di sini 4 hari ya, 5 tahun lalu sudah pernah ke sini dan kondisinya demikian. Ya, kondisinya demikian. Hari ini tadinya mau ada pengajian, mau sampaikan bagaimana pengajian di sini, tapi qadarullah sepertinya ustadznya sedang tidak sehat, jadi di cancel. Jadi kita sekarang mungkin mutar-mutar daerah Singapura ya, ketemu sebagian ikhwah. Maka sekali lagi teman-teman yang Allah kasih kesibukan duniawi, jangan lupa tujuan utama kita thalabul ilmi, kewajiban setiap muslim dan muslimah. Bahkan setiap hari kalau bisa ya, ada hadir majelis ilmu, karena di mana-mana, apalagi tempat tinggal kita di Bogor, kemudian di Bandung, di mana-mana majelis ilmu, hampir setiap hari ada. Kemudian ingin konsultasi dengan ustadz terbuka, kemudian ingin ikut kelas pengajian juga, kemudian ingin mengarahkan anak-anak pondok pesantren, di sini nggak ada. Ya betul ya, satu pondok pesantrenmu nggak ada ya, nggak ada di sini. Ya kita di mana-mana, masya Allah. Yang harus kita syukuri, diantaranya bentuk syukuri adalah mengambil peluang kesempatan yang Allah berikan ya, sebelum pintu tersebut ditutup Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada sebuah ucapan, idza futiha laka babul khair fadkhul. Kalau dibukakan padamu pintu kebaikan, maka masuk, ambil. Qabla an yughlaq 'alaik, sebelum pintu itu ditutup atasmu. Artinya kesempatan itu tidak lagi terbuka. Kalau memang kesempatan tidak datang, ya mungkin datang, tapi barangkali Allah tutup juga. Tidak datang 2 kali, tidak datang 3 kali. Maka mumpung ada kesempatan, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Semoga